Hari ini keadaan kantor izinkan pulang lebih awal karena ada rapat penting antar dewan direksi. Yang juga merasa hari ini semua orang sangat sibuk termasuk Anwo. Pria terlihat keluar masuk ruangannya dan berbincang dengan klien dari telepon. Menurut gosip yang beredar hari ini adalah pengurusan laporan pendapatan tahunan perusahaan. Yang juga merasa aneh karena ini bukan akhir tahun, dan anehnya lagi kalau disuruh pulang lebih awal. Dia memang tidak bisa menyebutku hari ini. Astaga, sudah kuduga. Ayo cepat. Sejong sudah menarik lengan Ian. Akhirnya gadis itu pasrah mengikuti langkah Sejong, sedangkan dari break sudah cabut sejak tadi saat diumumkan semua karyawan boleh pulang. Sejong akan ke hari ini kantor. Terlihat aneh, bisa Ian saat ini mereka berjalan bersama wakil melewati lobi. Kota merasa begitu, bahkan semua direktur, manajer, dan jabatan yang di atas kita terlihat sibuk. Aku sempat lihat manajer Lee marah-marah kepada anak buahnya tadi. Prestir, bukankah paksa jamin prestir kita? Saya menghentikan bahunya, dia menggeleng dan melihat keadaan sekitar, kemudian berbisik di telinga Yen. Menurut gosip yang aku dengar, katanya Pak Sejani menyewakil dan prestir yang sebenarnya berada di luar negeri. Ia telah berpikir hal ini masuk akal. Tahu Jimin yang menjabat sebagai presiden selama ini sangat ramah kepada karyawan. Jadi, siapa presiden sebenarnya? Apakah sifatnya yang sama seperti Jimin? Semoga saja. Astaga, di pasar juga banyak yang model yang serupa. Desi Yen maklum dia tidak pernah membeli pakaian mahal di atas 100.000 won daripada uang yang dibuang-buang. Sebaiknya ditabung untuk masa depan, untuk pernikahannya nanti bersama Jongkook. Yen, mana yang cocok, warna hitam atau peach? Siap Sojong angkat gaun-gaun di tangannya dan menunjukkan ke Ryan. Sepertinya peach cocok untukmu. Tapi aku juga suka yang hitam. Ini sudah beli dua-duanya sajalah. Yen, pilih gaun yang kau suka. Aku akan membayarnya. Jangan sungkan. Yen hanya tersenyum kecil saja. Aku ke toilet sebentar, mau buang air kecil. Pilihlah, jangan lama ya, aku malas sendirian. Yen mengangguk, dia kemudian berlari mencari toilet terdekat yang ternyata tak jauh letaknya dari kantor pakaian tersebut. Yen masuk dalam toilet dan tanpa dia sadari siang tadi ada seorang pria yang mengikutinya. Minggu, apa yang kau lakukan? Lepaskan aku. Yen menyentak tangannya dengan kasar, namun tak bisa kuatan. Pria bernama Kim itu terlalu kuat. Minggu hanya berdiri, kemudian menarik Yen dan memojokkannya ke dinding. Yen menjamkan matanya, merasa ketakutan. Bahkan ku dengar dirinya sudah membanjiri pelipisnya. Aku tak bisa menerimamu. Aku sudah punya Jongkok. Aku mohon kau mengerti. Minggu tertawa. Sebenarnya itu kau belum mencari gadis lain. Dasar gadis munafik, kau menggunakan wajahmu ini untuk memikat lelaki. Minggu tertawa sinis dan kemudian beralih mencangkram dagu Yen. Hal itu semakin membuat Yen ketakutan.
Yen melawan sekuat tenaga dan ke bawah, namun tenaga Minggu jauh lebih besar. Yen merasa ketakutan saat atasan bosnya dirobek oleh Minggu dan Breda menyeringai, "Ku jamin kasih miskinmu itu akan langsung meninggalkanmu. Jangan nantikan kumohon." Yen berteriak dengan keras. Minggu benar-benar sudah kalap. Dia menarik kedua tangan Yen ke atas dan melepas itu dengan kasar. Yen dengan kencang, air matanya sudah jatuh bercucuran. Minggu menyeringai, baik Yen maupun Minggu terkejut saat melihat pintu toilet ditendang dengan keras hingga pintunya terbuka. Yen melihat seorang pria dengan topi hitam muncul di sana. Yen merasa malu dengan keadaannya. "Sialan, siapa kau? Sebaiknya keluar." Yen mengelapkan matanya saat melihat pria itu memberi bokeh mentah di wajah Minggu sampai dia jatuh tersungkur di lantai dengan kedua hidung berdarah. Minggu menyeringai. Dia kembali berdiri. "Sial, ternyata kau ingin berurusan denganku." Minggu siap untuk mengajar pria itu, namun belum selesai. Tangan Minggu sudah diputar dan tubuhnya kembali terbanting di lantai. Dan tepat di saat itu juga topi hitam yang menutupi kepala pria itu terjatuh, dan Yen bisa melihat wajah tampan itu dengan jelas. Bahkan rambut hitam yang terlihat sedikit memanjang itu seolah melengkapi ketampanan si pria. Wajah pria itu kini sambil melepas cengkramannya di leher Minggu. Minggu tidak kesal. Dia berdiri dan menatap penuh benci ke arah Yen sebelum akhirnya pergi. Kemudian pria tampan itu beralih ke arah Yen yang merasa malu. Dia berusaha menutupi yang terpaman dengan bos yang sudah koyak tersebut. Namun tiba-tiba Yen merasa sebuah kau terlempar ke arahnya. Ia menoleh ke arah pria tadi. "Astaga, yang apa terjadi padamu?" Sejak yang saja menemukannya terkoyak dan panik. Dia menyusul Yen karena terlalu lama dan tak menyangka hal buruk telah menimpa temannya. Sejauh semakin khawatir melihat penampilan Yen yang berantakan dan gadis itu menangis dengan keras sambil terisak. "Yen, katakan ada apa?" "Aku hampir oleh Mingyu." Sejauh memberikan matanya dan langsung memeluk Yen dengan erat. Sejauh merasa prihatin kecantikan Yen terkadang membuat gadis itu berada dalam bahaya. Inilah mana obatnya mengatakan cantik tidak selalu bahagia. Itu yang sering terjadi pada Yen. Sejauh membantu Yen berdiri, gadis itu terlihat lemas. Sejauh menyentuh kardus hitam berwarna brown yang tersampir di tubuh Yen. "Yen, siapa yang berimu ini?" "Ada seorang pria menolongku. Jika tidak ada dia, aku rasa sesuatu yang buruk akan terjadi padaku. Bahkan aku belum sempat mengucapkan terima kasih karena terlalu ketakutan." Yen tak mengucapkan apapun. Dia menatap kau. Dia melekat di tubuhnya. Wajah tampan itu melekat dengan jelas di ingatannya. Bahkan struktur wajahnya terlihat sebegitu sempurna. Yen akui pria itu tampan, dan saat ini dia merasa penasaran. Yen menyentuh kot tulis hitam berwarna dark brown yang melekat di tubuhnya. Saat ini dia berada di dalam mobil Sejong. Gadis itu mengantarnya pulang karena jongkok tak bisa jemput. Yen ingat dengan jelas wajah pria tampan itu. Badannya tinggi dan tegap seperti model wajah tampan itu terlihat sangat sempurna. "Jujur aku belum pernah lihat gadis tampan itu. Walaupun penampilannya sederhana, aku tahu dia pasti berasal dari kalangan atas." Yen jadi ingat bagaimana keadaannya pria itu saat menolongnya, seperti adegan di drama Korea. Wajah tampan itu masih terpancar jelas di ingatan Yen. "Kau lihat kot yang menempel di tubuhmu, merek
Yan tiba di tempat tinggalnya. Selama ini dia hanya tinggal di apartemen kecil ternyata tak jauh dari kantor. Lokasi rumah di kota besar sangat mahal, apalagi di Seoul. Jadi Yan harus pandai-pandai berhemat. Dia tinggal di lantai lokasi yang tidak terlalu bagus. Yan melepaskan helmnya. Dia melihat ada sandal jongkok, berarti pria itu ada di dalam. Yan masuk ke dalam dan membuka pintunya. Benar saja dia melihat jongkok sedang fokus di depan layar laptopnya, bahkan tak menyadari kehadiran Yan. Yan merasa heran, bukankah jongkok mengatakan tidak bisa menjemputnya? Tapi kenapa pria itu di sini? Apakah komputer lebih penting? Yan merasa kesabarannya sudah ada batasnya. Jawab jongkok, namun sama sekali tak menoleh ke arah Yan. Yan merasa sangat kesal. Kenapa pria itu tak ingin tahu apa yang dialaminya sekarang? Bahkan sadar sama sekali tak peduli. Walaupun Yan tahu program yang dilakukan jongkok penting, bukankah seharusnya pria itu juga memperhatikannya? Jongkok menoleh ke arah Yan yang baru saja berlalu. Dia mencium parfum lelaki yang melekat di tubuh kasihnya, dan jongkok sadar bahwa ada pakaian asing yang melekat di tubuh Yan. Yan mengalihkan tubuhnya menghadap jongkok. Kali ini Yan merasa kesal. Jongkok tak suka kau menudukku seperti itu. Lalu wajah jongkok berubah. Bukan dia menuduh, tapi dia lalu berpikiran negatif kepada kekasihnya. Dia sadar bahwa Yan menjadi incaran empuk kaum pria berdasi di luar sana. Sedangkan dirinya belum memiliki pekerjaan yang jelas. Terkadang jongkok merasa tak percaya diri dengan keadaannya sekarang. Suara Yan sudah meninggi, sedangkan jongkok masih datar. Dia paham akan hal itu, tapi saat ini dia harus berusaha mati-matian agar keadaannya sama derajat dengan pria lain yang ingin mendekati Yan di luar sana. Maafkan aku, tapi aku kerja keras demi kita. Aku ingin kita menikah dan memiliki kehidupan yang layak. Yan membuang mukanya, dia rasanya ingin menangis. Kau akan tidak tahu aku hampir terjadi. Quote-nya berasal dari orang yang menolongku. Kau tak pernah peduli padaku. Suatu hal lain yang kau utamakan. Yan buka pintunya. Maafkan aku. Jongkok mengetuk pintu itu dan tidak ada jawaban. Dia menghela nafas kasar. Pasti Yan kecewa dengannya. Pria itu menundukkan wajahnya. Tetap berada. Pasti Yan tidak akan berada dalam bahaya. Pasti Yan bangga memilikinya. Jongkok lalu berpikir bahwa dia penuh akan kekurangan. Dia miskin dan merasa tak percaya diri dengan orang-orang yang berada di sekelilingnya. Yan menangis di atas ranjang saat mendengar perkataan jongkok. Dia masih enggan membuka pintu tersebut. Yan bahkan tidak malu melihat kasih seperti jongkok. Dia bukan wanita mengincar harta, bahkan hidup seperti ini saja. Masakan bersama jongkok sudah membuat Yan bahagia. Semua pria tetap perlu berusaha payah menjadi yang terbaik. Bagi Yan, jongkok adalah yang terbaik.